Ya, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Nah, kembali lagi kita akan mereaction Kang Deddy Mulyadi menangis mendengar kesaksian Teguh. Menyesal pernah berbohong saat diperiksa kasus Vina dan Eki Cirebon. Nah, jadi dulu Teguh ini mungkin memberi kesaksian palsu ataupun takut, ya kan? Terus memberikan kesaksian palsu sehingga sekarang ini menyesal pernah melakukan ataupun memberi keterangan palsu sehingga Kang Deddy juga menangis sedih, ya kan, atas apa yang Teguh ini lakukan. Ibaratkan Teguh ini menyesal seumur hidup, nggak tenang lah kan ya, karena dia berbohong ya, teman-temannya juga yang sudah diponis jadi mendapatkan hukuman seumur hidup. Jadi seperti apa videonya, langsung saja kita simak video daripada Kang Deddy Mulyadi. Ini dia videonya. Apa Teguhnya tuh jadi bilang ngucapin Teguh dapat amplop dari keluarga Eko gitu. Di BAP-nya Iya, ada Teguh ngomong begitu. iya. Ya terpaksa sih waktu itu tuh. Ya. Teguh di BAP dulu pernah bilang Padahal mau Teguh enggak. terima amplop ke penyidik di BAP-nya. Teguhnya bilang terima amplop dari Eko agar Teguh berbohong, Iya. ngikuti skenario Eko. Si Iku apa yang Teguh ceritain tidur di Pak RT. Teguh ngaku tidur di Pak RT itu di depan penyidik karena Teguh dasarnya menerima amplop dari Eko. Begitu di BAP. Iya. Yang benarnya kamu terima nggak? Enggak. Makanya jasa ini Pak. Kenapa Teguh ngomong dapat terima amplop? Ya takut juga waktu itu. Bilangnya Pak RT tidak tidur di situ. Oh, jadi akhirnya Teguh beralasan karena Teguh merasa tertekan, Iya. terancam keselamatannya. Selamatan artinya bisa jadi tersangka. Akhirnya Teguh bahwa saya ngaku tidur di rumah Pak RT karena terima amplop dari Eko. Berarti Teguh sudah fitnahnya 2 kali dong. Ya, makanya Sudah berbohong, nyesel. sudah berbohong bahwa Teguh itu tidur di rumah Pak RT, ngaku tidak tidur di rumah Pak RT. Sudah berbohong, Teguh bilang ke penyidik, Teguh terima amplop dari Eko. Ya waktu itu kan Teguh bilang sejujurnya kayak gitu tuh Pak. Ya dibilang jadi kamu tuh bohong ya, padahal kamu tuh nggak tidur di situ karena Pak RT tuh nggak bukain kunci tuh. Makanya tuh Teguh keder lagi waktu itu tuh. Oh, iya, itu teknik penyidik. Kalau penyidik kan nganggap orang yang diperiksa itu bohong. Ya karena Teguh masih muda, Iya, belum pengalaman, takut, iya. tidak ada banyak Kayaknya pengacara. Dulu ya, Makanya sekarang menyesal ya. Dari pernyataan Teguh tuh tahu nggak akibat? nyesel Tahu nggak akibat? tahu anak-anak itu Di penjara seumur, hidup. di penjara Merinding aku, guys. seumur hidup kan? Kadang-kadang itulah ya, ada yang beri kesaksian bohong, yang jadi korban, orang tidak bersalah, bahkan di penjara seumur hidup. Kadang merinding ya. Ini patutlah Teguh ini menangis kayak gini ya kan, karena menyesal. Dia pun menyesal seumur hidup. Untung aja lah ada kesempatan yang seperti ini ya kan. Iya. Dan saat ini Peggy terancam hukuman mati. Nggak apa. Makanya tuh Teguh ya mikir apa nggak bisa tidur tuh mikirin itu aja tuh. Nggak usah, kamu tidur aja. Hari ini kamu sudah menyatakan yang sebenarnya walaupun bukan di depan penyidik. Tapi ini terekam. Ini akan jadi dasar. Ini adalah cerita yang kita dengar Ya. hari ini. Kang Deddy Mulyadi menangis gitu. Mohon doanya. Semoga seluruh langkah yang dibuat, kejujuran-kejujuran yang diucapkan menjadi jalan bagi bebasnya para terpidana yang mendekam penjara seumur hidup tanpa mereka berbuat kesalahan sesuai dengan yang dituduh. Ya, Semoga ini juga menjadi jalan bagi bebasnya Peggy. Terima kasih ya. iyalah kan. Mohon doanya semuanya. Tuh.
saya sampaikan pada semuanya, Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Direskrim saya tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana. Saya tidak bermaksud melakukan apapun, kecuali ini adalah panggilan jiwa saya. Saya melihat orang-orang kecil menjerit dan menangis. Ya benar juga. Bingung apa yang harus mereka Ya, benar. lakukan. Semoga ini jalan bagi kita untuk membuka kebenaran. Ya. Membuka kebenaran. Kebenarannya. Membuka kebenaran. Keadilan. Saya yakin tangisan ini bukan kebohongan. Saya yakin tangisan ini bukan rekayasa, bukan acting. Ini adalah yang sebenarnya. Mohon. Semoga Kang Deddy sehat selalu ya kan, karena mau ya terlibat ataupun mewawancarai orang-orang yang dulu bersaksi ya. Kita tetap happy. Jam 4 kita udah mandi, udah ke sawah, udah ngurus ikan, udah ngarahin yang kerja. Hari ini jangan tegang, saya kedatangan tamu lagi. Jangan tegang. Iya, Kamu Pak. namanya siapa? Teguh jadi Pak. Teguh ya. Iya. Jangan tegang. Iya. Nggak usah tegang, nggak usah takut, nggak usah apapun. Saya yakin ada ketegangan, ada kegalauan, ada rasa takut dalam hati. Tapi kita ini manusia yang bertuhan, Iya. orang beragama. Hmm. Islam itu ngajarin satu hal. Kita yakin pada Allah. Allah itu sumber kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkanlah seluruh langkah kita atas nama Allah. Allahnya ada dalam rasa, dalam hati. Yakinlah yang berpegang teguh pada Allah akan mendapatkan jalan keselamatan. Ya, Teguh. Iya. Sekarang kerjanya apa, Teguh? Di Paping Blok, Di mana? Shopping block di ya. depan lampu merah. Di? Depan lampu merah tuh pas Bang Peringatan Waduh. warung Madura tuh. Di situ. Kan ada perempatan. Kan di situ Bunyi, ada guys. man. Iya, ada man. Ah. Itu Teguh yang arah ke sana. Token bunyi. Yang ke Yang arah. ke kidul. Oh, yang ke kidul, yang Iya. gang. Iya, gang. Bukan jalan besar ke flyover, bukan. Bukan. Yang gang alah ke selatan. Iya. Teguh di situ rumahnya. Kalau rumahnya sih di waktu dulu tinggalnya di rumah nenek Di mana? di RT 3 Masih di situ. masih. Kelurahan apa sih itu? Kalau sekarang udah tinggalnya sama orang tua. Sekarang orang tua. Kelurahan apa itu namanya? Karya Mulya. Karya Mulia. Sekarang udah beristri. Oh, masih Oh, masih muda. bujangan, kenapa nggak laku? Kamu ganteng, masa nggak? Belum beristri, masih kerja. Kerjanya di Paping Blok. Berapa sih upah Paping Blok di sana? Kalau sehari itu Teguh 110. Oh, lumayan lah. Kalau Cirebon 110, kalau full kerja bisa dapat 3.300.000. Iya. Sekerjanya sebulan berapa hari? Kadang kalau satu minggu tuh jarang pernah full, kadang capek paling 5 hari, kadang 5 hari. 4 hari gitu. Berarti per minggunya rata-rata dapatnya 400 ya? Ya kan dipotong sama uang makan 50.000. Uang makan 50.000. Iya, setiap hari tuh. Kalau setiap hari Teguh berangkat dapat uang makan. Oh, gitu. dikasih uang makan. Iya, jadi sisanya kan tinggal 60. Oh, gitu. 60. Ya 60.000 kali sebulan. Enggak, mingguan. Minggu 60.000 kali seminggu 5 hari. Iya. 6 kali 300. Iya. Sebulan 1.200.000 ya. Sisa makan. Oh, itu uangnya dikemanain? Ya kalau uang makan mah habis buat makan aja, buat rokok. Nah, gitu. itu yang sisa 1.200.000. Kalau yang satu minggu tuh kan kadang dapat misalnya 350 gitu, kadang kasih ke orang tua, kadang ngasih ke adik yang paling kecil. Adik masih sekolah. Masih Di mana sekolahnya? di Pelandakan. Di Pelandakan. Iya. SMP. SD. SD. SD masih Pelandakan SD. 1. Nah, Teguh ini umurnya berapa sekarang? Kalau sekarang 26 tuh, 98 tahun Oh, 98. 98, ya kan? Kalau sekarang 98, 2000. 98, 2002, 22, sekarang 24, 26. Ya, 26. Berarti 26 dulu usianya 20 tahun ya.
Kalau dulu Oh, masih 18 apa 17. Kalau 18. tahu Teguh mah waktu itu 17 ingat. Iya, 17, 18 Iya, lah umurnya. iya, Pak. Waktu itu Teguh masih sekolah yang tahun 2016 tuh. Masih Di mana sekolahnya waktu di itu? SMK Nasional. Oh, kamu tamat SMK? Iya, Jurusan apa? jurusan teknik kendaraan ringan. Loh, bisa kerja di industri? Ya waktu pas lulus tuh Teguhnya ikut-ikut sama bapak tuh proyek. Terus kalau sekolah juga kalau misalnya libur kalau sekolah kan libur 2 minggu kadang ikut sama orang tua. Apa buat jajan sendiri sama membantu buat biayain SPP gitu. Tapi kalau ijazah punya? Punya. Punya. Berarti kan bisa dong kerja di industri? Dulu pernah di Planet Ban lagi 2019 apa selesai pas ada corona. Kenapa berhenti? Kontraknya habis. Oh, kontraknya habis. Iya. Kalau nanti misalnya ada harapan kerja di industri mau? Ya nggak tahu juga tuh umurnya udah lebih. Berapa sih umurnya? 26. Bisa. Maksimal kan kalau Teguh lihat kan apa 23 sampai 25 gitu. Ya siapa tahu. Mudah-mudahan kita berdoa. Muka-muka mereka ini polos-polos ya guys. Punya pacar nggak? Enggak. Kenapa Ada nggak ganteng punya lah, pacar? Mas Teguh. Di rumah aja, iya. 17 tahun udah punya pacar. Waktu itu Teguh temenan sama siapa kemarin tuh? Yang ketemu sama saya? Sama Pram. Sama Pram. Oh, sama Temenan Pram. itu? Iya, temen kecil. Oh, temen waktu kecil. Waktu SD bareng nggak sama Pram? Sekolah mah enggak. Sekolah nggak? Oh, enggak. Iya. Cuman waktu itu sama Pram sering boncengan motor. Kalau boncengan mah waktu dulu mah waktu masih apa kecil mah enggak. Enggak. Iya. Nah, terus? Terus waktu ya itu ke ke Bu Nining ya. Oh iya, suka di Bu Nining, suka nongkrong di itu situ. pertama Teguh ke situ. Oh, pertama kali. Iya. Jadi nggak pernah ikut nongkrong sama yang lain di situ. Enggak, dulunya. Nah, waktu itu nongkrong ke situ ngapain? Nongkrong tuh ya itu di situ minum minuman ciu. Ciu. Oh, ikut minum. Iya ikut. Udah berapa kali minum ciu itu? Kalau nggak salah mah 2 kali ta itu. Waktu itu dengan itu 2 kali ya? Iya. Di Cirebon banyak banget ya Ciu suka itu minum apa ciu ya ya? guys? Aku pun sampai sekarang Sama belum tahu Purwakarta ya. jadi dulu banyak, Cirebon juga banyak. Sama dulu saya obrak-abrik. Iya. Minum ciu tuh perasaannya apa sih? Hah? Ya cuma apa ini pusing. gitu. Pusing ya? Iya. Pusing juga ya ciu. Terus badannya pada enteng gitu. Sampai sekarang suka minum ciu? Enggak. Sekarang udah enggak. Iya, udah enggak. Oh, udah enggak ya? Iya. Jangan keringetan, tenang aja. betul. Nggak usah ini, nggak usah khawatir. Tenang aja nih, kasih pakai tisu, ya. Iya. Oh, nggak usah apa ya, tenang aja. Ini ambil lagi satu lagi. Emang Teguh suka keringetan kalau itu. Tenang ya. Ditambah ngejelasin yang sekarang tambah keringetan. Nah, waktu itu disamper sama Pram dari mana? Apanya? Disamper sama Pram waktu 2016 itu. Barangkali masih ingat. Waktu itu tuh Teguh tuh apa kan nyari si Supriyanto. Biasanya kan apa mainnya kan bareng itu. Supri. Iya, Di Supriyanto. dalam kan sekarang ya? Iya. Terus Mainnya di RT 3 aja sering rental PS barang waktu itu. Pas malam minggu itu tuh si Supri nggak ada, jadi Teguh tuh apa waktu itu tuh medianya zaman BBM atau SMS. Nanyain ada di mana, ada di warung Bu Nining, terus Teguh tuh ke situ. waktu itu nge-BBM ke Iya. Supriyanto, Iya. ya kan? Sama Supriyanto dekat. Deket. Kemudian ada di warung Bu Nining, akhirnya pertama kali Teguh. Dan oke guys, ya tadi kita udah dengar ya kesaksian Teguh ya kan, sampai menangis ya, menyesal seumur hidup ya kan. Aku yakin ini aku mau lihat kesaksian dari Pak RT pula ya kan. Karena apa ya? Pak RT mengatakan tidak mengakui kalau anak-anak ini tidak tidur di rumahnya Pak RT karena tidak dikasih kunci katanya ya kan. Waduh. Ini kesaksian Pak RT yang ataupun Pak RT memberikan kesaksian bohong lah menurut saya, karena ini Pak RT harus diusut juga ya kan, karena kalau tidak ya tinggal Pak RT aja ini yang belum mengklarifikasi ataupun memberi keterangan ya kan. Nah kalau boleh Kang Deddy, ayo Pak RT-nya diwawancari juga ya, karena aku rasa Pak RT-nya dalang semua ini karena Pak RT. Ya mungkin Teguh dulu takut-takut ya,
Saka Tatal dan semuanya, semua orang takut ya, saksi-saksi dulu semua takut. Jadi seperti yang kemarin kita bahas juga ya kan, ataupun si Pram ya kan, katanya pergi beli nasi kuning, setelah beli nasi kuning pulang lagi ke rumah Pak RT dan makan di situ, setelah jam 11 gitu tidur. Tetapi agak disuruh dipaksa, oh gini aja lah, kamu keterangan kamu nanti setelah kamu beli nasi kuning, kamu pulang ke rumah kamu dan tidur di rumah kamu. Nah jadi itulah ya kan. Ini semoga kebenaran terungkap semua ya guys. Aku yakin Peggy dan kawan-kawan Teguh yang ada di dalam akan bebas. Ya, aku yakin. Karena muka-muka mereka ini sangat-sangat polos. Tidak bisa membuat cerita, karangan-karangan cerita. Aku yakin mereka-mereka ini jujur. Ya, kalau dulu mungkin ya karena masih bawah umur, dia mereka-mereka ini takut kena juga, takut penjara juga ya kan. Jadi ikut apa kata Pak RT, ikut alur cerita Pak RT. Ini Pak RT harus diusut juga ya. Kalau benar Pak RT memberikan kesaksian palsu, harusnya Pak RT di penjaro. Ya kan? Seperti Bang Ibnu katakan, di penjaro. Oke guys, apa tanggapan kalian tentang video ini ataupun tentang kesaksian para saksi-saksi yang pernah diwawancarai oleh Kang Deddy? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.